تعليم تذكر تسجيل النفاق والانتفاع إفادة استفادة والحذر المسوك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرضات قربه ابتغاء وجه قربه ابتغاء وجه قربه بشرفنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين والمشركين وبعدهم وصالحهم ومرهم ومن بعد الدين الدنيا الآخرة من كل نية صالحة في الخيرات الدنيا والآخرة وقاتل إن المتقين بعد أمر طويل في ساعتنا مريضة وسعة من الصفات الفيزية المعنوية إن خير البرية على المنوات ومن الصفات بالإجماع وإذا توجه سبيل زعمت مرشدا وشيخا وجليل وقوته الملك والرسول والجسد ورأة الرسول صلى الله عليه وسلم ملكة المقربين من أرزق صفاتهم على الحمد والصلاة وصلاة الفاتحة الشيطان الرجيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Ta'ala berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, khusus nikmatul iman, Islam, kesehatan walafiat sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bihi bi ulmihi bisair al-awliya as-salih bidarain ya amin. Terakhir kita masih di rangkaian ayat Durul Quran dalam surah An-Nisa, dan ayat yang menunjukkan tentang cara mendekat atau menyembah kepada Allah SWT. Setelah rangkaian ayat Jawahirul Quran itu kita ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah SWT. Itu di dalam ayat rangkaian ayat An-Nisa 146 sampai 149 illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Rangkaian ayat itu didahului oleh larangan daripada mengambil teman dekat
teman dekat dari kalangan orang-orang kufar dan munafikin. Mulai dari beberapa ayat sebelum itu. Basyiril munafiqina bi adzabil alim. Jadi kabar gembira orang munafik itu bagi mereka seperti pedih. Alladzi taqulu kafiru awliya min dunil mu'minin. Ayat kemudian kemudian Isa dan Isa terlihat jami'an. Dari ayat 139. Alladzi taqulu kafiru awliya min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang menjadikan orang kafir. Dan orang munafik itu, yang itu sifat orang munafik itu menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai pelindung dari selain orang beriman. Ayat tahuna indahul izzata, apakah mereka mencari di sisi mereka? Ini orang munafik itu mencari di sisi orang-orang kafir itu keperkasaan, kemuliaan. Fa'inal izzata jami'ah, padahal sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Bapak nasalari kubi kita yang kesemitum ayat terlalu biasa subiya dan kalau tak udu ma'ahum, Rasul telah turun pada kalian dalam Al-Quran. Itu jika samitum ayatillahi, itu apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, maka diingkari ayat Allah itu yustahza, dijadikan bahan olok-olokan oleh orang munafik, orang kafir. Kalau tak udu ma'ahum, maka larangan Allah, jangan kalian duduk bersama mereka. Sampai mereka berbicara tentang pembicaraan yang lain selain mengolok-olok ayat. Indakum iza misluhum, kalau kalian berlaku demikian, maka kalian sama dengan mereka. Sama dengan orang munafik, sama dengan orang kafir. Waliyahbillah, karena duduk bersama mereka seolah menyetujui perbuatan mereka. Waliyahbillah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam semuanya. Karena munafik di sini maksud adalah munafik akidah. Dan munafik akidah menurut Allah dia kafir. Karena Allah tak maha tahu apa yang ada di dalam hatinya berupa penyembunyian kekafiran. Sedangkan kita memang disuruh oleh Allah menghukumi mereka menurut zahir mereka. Zahir mereka adalah Islam. Karena kita memang tidak bisa mengetahui hati. Tapi orang munafik hukumnya di sisi Allah kafir. Karena Allah yang tahu. Tapi hukum di sisi kita menurut hukum zahir. Kalau mereka syahadat, dia dinikahi dengan wanita muslimah. Ya ketika meninggal nanti diwarisi dan mewarisi. Karena sama muslim. Kalau meninggal di kafani secara di Pulau Soro, di Pulau Sara, dipulaksanakan jenazahnya secara Islam. Tapi di sisi Allah, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam. Yang dimaksud nanti di ayat berikutnya itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Nifaq akidah. Waliyadzubillah. Munafik secara akidah. Alhamdulillah menyimpan kekafiran, menampakkan keislaman. Ya alladzina tattakhidhu kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan orang kafir itu sebagai pelindung, teman dekat. Jangan salah kaprah terhadap ayat ini. Kan kita harus bermuamalah, orang bermuamalah itu bukan hanya muslim saja, betul siapa yang dia. Rasulullah SAW muamalah dengan Yahudi. Tapi yang dimaksud ini menjadikan orang kafir sebagai seolah aulia, pelindung atau teman dekat. Yang kita bagikan rahasia kaum muslimin pada mereka. Yang mana mereka meskipun tidak dibagikan rahasianya oleh kaum mukminin saja, mereka itu berusaha mencari kelemahan Islam dan muslimin. Dan perangnya bukan perang seperti dulu. Zaman sekarang perang pemikiran. Ya kan? Karena yang disusupkan ke kita ya orang muslim juga. Tapi akidah Islamnya sudah digerogoti. Jadilah munafikin mereka. Bukan repot musuh orang Islam sebut Islam tak repot. Kalau kafir jelas ketahuan kafir dia. Macam-macam kafir harbi ya. Ya dihantam saja. Kalau kafir harbi. Nah ini masalahnya yang jadi musuh kadang mukminin juga. Tapi munafik.
Jangan menjadikan kafir itu aulia selain orang mukmin. Aturidun tajallu alaikum sultan mubin sampai Allah mengancam. Aturidun tajallu lillah. Apakah kalian menghendaki untuk menjadikan bagi Allah atas kalian sultanan mubina, kekuatan yang nyata untuk menyiksa kalian karena dengan azan kalian kaum kalikum dengan kaum orang kufar. Dan itu dikatakan salah satu penyebab turunnya murka Allah Subhanahu. Mualatul kufar. Loyal. Muala itu loyal. Loyal kepada orang kafir. Setia kepada orang kafir. Apa? Ya, ini harus dibahas itu. Ya, harusnya yang nangka. Tapi kan sistem di kita tidak bisa. Tapi bukan itu. Sebetulnya yang lebih menakutkan itu kan loyal itu bukan. Yang lebih menakutkan lagi, kita teriak ganyang Yahudi, kita dagangnya cara Yahudi. Itu lebih menyakitkan lagi. Kita teriak ganyang orang kafir, kita cara hidupnya seperti orang kafir. Ini lebih parah lagi dari sekedar cuma bulan kafir, ini kafir, loyal pada orang kafir. Lebih bahaya kita yang loyal secara yang seperti disabdakan Rasulullah, rata tulisan nama kebelaku, kalian akan mengikuti jejak orang yang sebelum kalian. Yahudi Nasrani ya Rasul, ya siapa lagi kalau bukan Yahudi? Loyal dalam arti sikap. Itu loh, innakum idzam mithlum. Kalau gitu kalian sama seperti mereka. Alhamdulillah. Tapi kita sebagai yang mengaku Muslim, mukmin, punya Islam, punya iman, punya Quran, harusnya kan berbeda. Ini malah tolong buntai ke orang kafir. Soalnya tidak punya identitas, soalnya tidak punya izah tadi itu kebanggaan seperti itu. Dirinya Muslim, mukmin. Yang lebih menakutkan dari sekedar dekat secara zahir pada orang kafir. Itu juga dilarang. Tapi apakah bukankah juga kita menyamakan dengan orang kafir juga dilarang? Dan gaya hidup dalam pola pikir kita sudah seperti orang kafir, materialistis. Secara ekonomi lihat saja. Kita sudah seperti orang kafir. Yang kuat dia yang menang. Dengan ekonomi dalam Islam tidak seperti itu. Ini lebih menakutkan. Siapa mencuci otak ahli ekonomi yang notabene dia Muslim terus menyebarkan paham ekonomi yang seperti itu? Kapitalisme. Padahal founding father kita itu demokrasi ekonomi. Dan istilah demokrasi ekonomi ini yang ngomong pakar ekonomi saya cuma mengutip. Saya juga cuma mengutip pakar ekonomi. Demokrasi ekonomi itu nggak ada dicari istilah demokrasi ekonomi di barat. Negara apapun lah, dari Eropa, Amerika, tidak ada yang namanya demokrasi ekonomi kecuali di Indonesia. Tapi kan sekarang pasal 33 sudah diubah. Sehingga kita ini lebih cenderung, lebih kapitalis dari kapitalis kita ini sekarang. Lihat saja, yang kaya tambah kaya, miskin tambah. Yang menang yang modalnya kuat, kapitalisme. Sejak awal tahun 2000-an itu yang ngomong saya cuma ikuti ya dikit-dikit lah. Ingin tahu keadaan itu. Tapi saya kutip dari sumber yang dipercaya. Dari ekonomi yang dia. Dulu juga ada celupan Islam dia. Sehingga demokrasi ekonomi itu sebetulnya lebih mirip kepada ajaran Islam. Ekonomi Islam itu kan bukan yang modal kuat dia yang menang. Itu sama dengan komunisme. Sama rata sama rasa. Ya kan? Ekonomi Islam itu dan semua Islam itu ada di tengah antara dua hal yang keterlaluan. Karena dalam kapitalisme modal itu sangat diagungkan. Kepemilikan pribadi. Dalam komunisme, sosialisme, komunal, komunisme itu komunal, jadi kepemilikan bersama itu sangat diagungkan sehingga tidak ada kepemilikan pribadi sama rasa komunis. Islam itu di tengah. Islam tetap mengakui kepemilikan pribadi. Tapi dalam hakmu itu ada hak orang lain. Jika baca surat Hasyr, Al-Hasyr di ayat 7.
Ikailah kuna dula tambahin akhirnya itu. Hendaknya kekayaan itu tidak berputar pada orang kaya saja di antara kalian. Itu Islam. Dan itu tanpa sengaja ya, mirip-mirip yang dicetuskan oleh Undang pada kita. Diistilahkan demokrasi ekonomi, tapi itu hancur ketika pasal, bahkan undang-undang dasar secara, bukan hanya pasal 33, lihat di amandemen. Hanya saya daerah kalau ada ini nyimpang dikit. Kalau ada seruan dari apa namanya kemarin ex TNI, Patri dan sebagainya itu menyerukan itu kembali ke undang-undang dasar yang asli dulu. Roh Islam itu lebih terasa di situ. Penjaminan ekonomi masyarakat itu ada di pasal 33 yang asli. Ya. Kekayaan negara yang semua digunakan, dikelola oleh negara, digunakan sebelumnya untuk kemakmuran rakyat tanpa embel-embel pasal berikutnya. Dan itu lebih menguntungkan kepada yang sering orang teriak-teriak itu asing dan asing. Gitu. Kembali ke sini orang munafik, kembali kepada orang kafir itu. Itu hasil duduknya mereka sama orang munafik sama orang kafir itu. Menjalas janas katanya orang Arab. Bahasa Arab bilang siapa orang duduk, ya kan niru seperti yang teman duduknya itu. Alhamdulillah, itu lebih dikhawatirkan. Soalnya cara Islam, tapi ekonominya cara Yahudi. Ya kan? Yang katanya dia Muslim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Hanya dikatakan ini munafik lebih terkira apa turiduna yang terjadi dalam mubina. Di ayat sebelumnya sudah kita bahas. Ya kan? Orang munafik itu yukhadi'una Allah. Orang munafik itu aturiduna indahul izzah. Soalnya Allah bilang apa kepentinganmu duduk sama mereka? Apa kamu kepingin kemuliaan dunia? Apa kamu kepingin kekuatan, izzah? Final izzah tadilah jami'ah. Apa kamu tidak tahu bahwa izzah kemuliaan sejati hanya di tangan Allah SWT? Dikatakan orang munafik itu alladzina yatarabbasuna bikum. Itu orang yang selalu menunggu-nunggu kesempatan, oportunis. Menunggu-nunggu kesempatan kalian. Sehingga fatul minallahi qalu alam nakum ma'akum. Kalau kalian ada kemenangan, maka si munafik tadi mengatakan, oh kami kan bersama kalian. Kalau kalian dapat kemenangan, oh kami bersama kalian. Ya. Wa in kana kafir nasibun, ketika ada bagi orang kafir itu bagian yang kemenangan berpihak pada orang kafir, apa mereka bilang? Qalu alam nasawid alaikum wa namnakum minal mu'minin. Ya, bukankah kami yang nastawid alaikum, ya. Bukankah kami yang turut memenangkan kalian, membela kalian dari orang mukmin. Ketika orang kafir dapat kemenangan, mereka bilang kami yang ikut andil dalam memenangkan kalian dengan orang mukmin. Wallahu yakum bainakum yaumil qiyamah. Hanya Allah nanti yang akan menghukum antara kalian dan orang munafik itu di hari kiamat. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini kalimat berita tapi maknanya perintah. Kalimat berita tapi maknanya perintah. Wala yaj'alallahu, dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir sabilan jalan untuk menguasai orang mukmin. Nampaknya kalimat berita, tapi ini sebetulnya perintah. Jangan sampai orang kafir itu menguasai kalian. Soalnya awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang menguasai pasar ketika itu Yahudi Bani Qainuqa. Dengan retribusi pasar yang besar dan sebagainya orang mukmin. Hanya Rasulullah bilang cari pasar, cari tempat. Saya jadikan pasar bagi kaum muslim. Di dekat Kuba sana, kemudian dekat Bani Qainuqa ada satu lahan, dipasang tenda di situ. Kata Rasul pemimpin ketika itu di kota Madinah setelah piagam Madinah dibentuk, dan pemimpin itu berhak untuk memprotek satu wilayah untuk satu kepentingan. Maka nanti mengisyarat dibangun kemah
dibatasi tanah di dekat pasar Bani Koinoko itu. Bikin ini pasarnya kalian. Maka muslimin di situ. Burung ke pasarnya Bani Koinoko. Karena Koinoko kewalahan. Dirusak pasarnya sama Ka'ab bin Ashraf. Kemudian dia mati juga. Tumpas juga Ka'ab bin Ashraf dibunuh oleh suruhannya Rasulullah SAW. Karena provokatif. Daripada terjadi perang besar, lebih baik ini kompor ini dicuti. Ambil. Tapi kan lihat, dalam pembacaan sejarah, musuh Islam mengatakan itu loh orang Islam bunuh orang sembarangan. Siapa? Dia nggak ngerti apa latar belakang Rasul menyuruh Ka'ab bin supaya dia. Apa latar belakang Rasul menyuruh Ibn Abil Huqaiq, salah satu kepala Yahudi juga untuk dihabis. Ini kalau dia terjadi perang dan yang rugi orang banyak. Ketimbang orang yang ada ya provokatornya ini yang diambil sama Rasulullah. Tapi kalau kita nggak baca sejarah, karena provokasinya sejarahnya yang dipesongkan, yang disimpangkan oleh orang munafik. Kalau lihat Muhammad bunuh Najib, masa Rasul nganggur suruh bunuh orang. Najib kan. Alhasil, si Ka'ab bin Ashraf ini iri dengan adanya pasar itu. Dirusak. Hanya Rasul suruh cari lagi tanah, cari. Di sekitar Masjid Nabawi ada tanah. Kalau antum ke sana, itu di sebelah selatan Masjid Umamah, itu ke arah barat, itu dulu pasarnya Rasul. Iya, di rumah. Ke Nabawi. Sebelah selatan Nabawi. Barat selatannya Nabawi ke Masjid. Baratnya masjid itu dulu pasarnya Nabi SAW. Di situ. Kenapa bikin pasar baru? Karena sesuai muamalah Yahudi itu kotor, penuh riba, tipu menipu, gak cocok dengan dasar Islam. Maka Rasul menyuruh untuk membuat pasar. Sudah begitu memasang retribusi pasar yang tinggi itu belum apa-apa merugikan kaum muslimin dari segi baik duniawi maupun ukhrawi. Duniawi ruginya mereka memasang tarif yang besar, retribusi pasar dan sebagainya. Rugi ukhrawi karena muslim tidak bisa melaksanakan syariat jual belinya dengan mereka. Subhanallah, tumbang pasarnya Bani Koinoko. Sudah gitu mereka buat ulah Bani Koinoko ini. Ada muslimah ke pasar Bani Koinoko diganggu. Yahudi dari dulu begitu. Nanti kalau sudah diserang, playing victim. Oh, ya Muhammad bukan Ustaz. Lagunya dari dulu kayak gitu lagunya. Siapa yang belum ngerti lagunya Yahudi suruh baca sejarah. Ya kan? Lihat aja. Bikin gara-gara nanti kalau sudah playing victim, dari orang lain membela dia. Ya bukan saya. Saya gak kepaksa begini begitu. Yahudi dari dulu gitu sih. Lagu lama. Kalau orang belum ngerti sejarahnya siapa ya? Hanya diusir sama Rasulullah SAW. Koinoko bisa buat ulah banyak. Ya, jadi yang pertama kali saya ingin mengatakan yang pertama kali Rasul SAW melakukan di kota Madinah, salah satu jadi antara bangun masjid, beliau bangun pasar. Ekonomi. Tapi ekonomi bukan dunia orientasi dunia saja. Itu yang beliau lakukan SAW. Awal di Madinah. Selain beliau cari tanah untuk bangun masjid dan rumah beliau cari sebelah masjid itu beliau bangun pasar. Sebelum itu beliau satukan Muhajirin dan Ansor. Modal ekonomi, modal sosial, modal politik. Berupa Rasulullah sebagai pemimpin. Tiga ini harus berjalan. Modal ekonomi, modal sosial. Ekonomi ada modal, tapi nggak ada modal sosial. Yang nggak bisa terbangun sistem itu. Ini sistem ekonomi Islam bukan seperti kapitalisme dan seterusnya. Kembali ke
ayat ini wala yaj'alallahu lil kafir mu'min sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir atas orang mukmin itu jalan. Artinya seolah ini perintah. Jangan, maksudnya Allah apa? Jangan sampai orang kafir menguasai atau mendapat jalan untuk menguasai kaum muslimin. Harusnya begitu. Harusnya ini dipegang. Sekarang kan enggak. Kenyataannya di fakta yang ada muslimin sangat bergantung kepada entah yang namanya IMF, entah yang namanya IDB, International Development Bank, bank pembangunan internasional, nggak tahu pembangunan, nggak tahu pemiskinan itu. Dari dulu nggak bangun-bangun juga. Walaupun namanya IDB, keren ya, International Development Bank, IMF. Coba cari negara yang bergantung sama IMF yang bisa bangkit dari Malaysia itu justru menolak yang Indonesia bisa berdikari itu karena dia menolak. Dari dulu negara kita malah bergantung. Mana wala yaj'alallahu lil kafirin al-mu'minina sabila. Malah ribut sesama anak negeri seperti yang ini bilang ini, yang ini. Dan mau diadu, ya emang aja dari dulu kan saya katakan, adu domba, yang mau diadu itu domba. Kalau manusia tidak mau diadu, yang mau diadu itu domba. Lagi ini Rasul pun bilang, illa lagi yang tak punya. Dikatakan ina munafik tak yufadiun Allah fadiun. Ini ayat sebelumnya. Sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu, berusaha menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangun menuju sholat, mereka bangun dalam keadaan malas, waliyadzubillah yura'unan nasa, mereka riak kepada manusia, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu ciri-ciri orang mau bangun sholat malas. Kalaupun tidak malas riak. Alhamdulillah bukan beramal karena Allah. Dan tidak zikir kecuali sedikit. Maka ciri orang mukmin harusnya kebalikan dari semua itu. Berusaha zikrullah ya ayyuhalladzina amanu zikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Itu ciri orang yang beriman, harus berusaha banyak zikir. Bangun menuju sholat dalam keadaan dia senang pada sholat. Kemudian tidak berusaha untuk tidak riak. Nah, itu sebab-sebabnya orang munafik kebalikannya. Muzabzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Itu orang munafik muzabzabina baina dzalik. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, antara iman dengan kafir. La ilaha illa wa la ilaha. Tidaklah dia beriman dengan sungguh-sungguh sehingga masuk ke dalam kelompok orang yang beriman betul. Tidak juga naudzubillah mereka kafir. Sehingga nyata-nyata jadi musuh kaum muslimin. Ini remong-remong. Dibilang musuh. Ya, syahadat. Dibilang Islam. Menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, agar makan tanaman. Kata almarhum Kiai Zainuddin wa yarham. Iya. Ini pagar makan tanaman. Bukan laut toh yang dimakan macam-macam. Laut dimakan, ya koral, ya aspal semua dimakan. Kan ya. Agar makan tanaman, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring pagar makan tanaman. Itu munafik ya kan? Mau diperangi muslim, tapi dibilang muslim yo nanggung Islam. Ini itu repot. Karuan kafir sekalian itu bahkan kafir habis sekalian. Sudah jelas enak. Terus ayo carok sekali. Bahasa Maduranya kan gitu. Ini jihad. Fisabilillah kan gitu. Kalau kafir harbi kan boleh mereka memerangi kan gitu. Sudah jelas karuan ini identitasnya munafik ini repot. Alhamdulillah. Dan nyerimpeti. Di setiap zaman orang munafik ini nyerimpeti perjuangan, nyerimpeti. Sudah dari dulu, dari zaman kemerdekaan, dari sebelumnya. Dan sampai sekarang munafikin ini kerjanya nyerimpeti. Nyerimpeti. Nah ya iya terus kan namanya al-haq wal batil itu kan sudah sunnatullahnya begitu. Setiap zaman Rasulullah ada Abdullah bin Ubay bin Salul
Di zaman setelahnya ada tokoh macam itu. Cuma kan lakunya berbeda-beda. Dan ini kan kampung sandiwara ini katanya. Jadi pemainnya berbeda-beda. Terus Wamayudlillah falan tajidu sabil. Alhamdulillah, siapa yang Allah sesatkan maka dia tidak akan mendapat jalan. Tidak dia falan tajidu, maka kau tidak akan bisa memberi petunjuk jalan kepada orang yang sudah Allah sesatkan. Alhamdulillah minta. Terus Allah tegas mengatakan ya Allah tidak malu. La tattakhidhu kafir awliya min dunil mu'minin. Orang beriman Allah tegaskan lagi, jangan sekali-kali kamu menjadikan orang kafir sebagai aulia, teman dekat, pelindung kalian tanpa orang mukmin. Aturidun tajalullah inaikum sultan, aturidun tajalullah alaikum sultan mubina. Sampai Allah ancam, aturidun apakah kamu kepingin antajalulillah untuk menjadikan bagi Allah alaikum atas kalian sultan mubina, alasan kuat untuk menurunkan azab atas kalian karena kalian mengkalikan dengan orang kufar. Artinya itu mengundang azab Allah. Kehancuran di dunia, apa yang didapat? Dari kong-kali-kong dengan orang-orang kafir. Kecuali di dunia yang merugi, untuk kita di akhirat. Tidak munafikin, tapi terkira sekali. Nah, yang menjadi combenya antara orang mukmin dengan orang kafir, itu ceritakan di ayat tadi. Yang jadi combe siapa? Orang munafik. Kalau tidak percaya nanti rujuk ke pakar ekonomi seperti Hasanuddin Nursi dan sebagainya. Mereka memang tentu bukan hanya pakar ekonomi, tapi ada sibghah, celupan Islam. Lihat, yang bikin carut marut ekonomi itu kan mafia Berkeley. Mafia Berkeley yang di kalau bahasa presidennya Berkeley. Itu yang didik siapa? Amerika. Dari mulai Pak Karno ya semua orang ada jasa dan Pak Karno itu yang kemudian membatalkan KMB itu. Yang isinya KMB apa? Indonesia harus menanggung hutang Belanda. Terus swastanis semua tambang semuanya harus dipegang oleh orang asing. Nah, ini pasukan yang tahun berapa 50-an. Awal 50-an dibatalkan oleh Pak Karno. KMB dibatalkan sepihak. Apa yang terjadi? 65 Pak Karno tidak lama 66 jatuh dengan skenario dari Barat juga apa? G30 jatuh lawan asing. Lepas itu naik suruh mulai. Makanya ada itu bukan isapan jempol kalau ada masalah CIA terlibat di masalah penggulingan itu karena Amerika punya. Karena itu perang dingin waktu itu Soviet dengan Amerika. Habis itu ditawarilah IMF macam-macam itu ditawari suruh masuk PBB dan itu ditawari macam-macam. Terus gimana? Orang kita bilang kita tidak bisa, tidak punya ahlinya. Sekolahkan anak-anakmu di sekolah kita. Ya itu yang bikin carut ekonomi sampai mulai dari awal sampai ke 98 itu kan bukan simsalabim tiba-tiba 98 kejadian itu tiba-tiba jadi, ada rentetannya. Artinya yang saya ingin katakan itulah, kamu duduk sama orang kafir apa dapatnya? Ya itu dari dulu. Terus yang jadi comblangnya siapa? Orang kita juga yang disekolahkan tadi di sana sudah kecelup uteknya di sana, itu yang jadi comblangnya antara kita dengan mereka. Loh, yang dibilang sama Allah Ta'ala, orang kafir, orang mukmin jadi comblangnya siapa? Munafikin. Yang jadi macam antara orang mukmin dengan orang kafir adalah munafik. Dari dulu skenario-nya begitu. Dan orang kafir itu tahu Muslim ini kalau dia pegang imannya betul, dia bakalan tidak mungkin sama sistem kita, tidak mungkin. Nah, kemudian apakah munafik ini yang pura-pura Islam ini yang diajukan. Ya. Sampai sekarang, apa menyelesaikan masalah kita? Sampai kapanpun nanti hutan dan sebagainya. Kalau dari segi ekonomi ya, kita bukan dari ekonomi juga, kita juga ada kepingin ikuti. Dan saya juga menukil dari
Ternyata kalau kita dengar-dengarkan juga gaduh skenario penghancuran dari zaman Rasulullah SAW dulu pada kaum muslimin. Dari segi ekonomi dari segi itu berlaku sampai kapanpun. Cuma kita yang mukmin ini seolah semua yang dari barat itu dia katakan wah hanya norok bunte. Gitu. Ilal ladzina tabu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di jurang yang paling bawah dari neraka. Walan tajid sunnatillahi walan tajid lahum nasira. Dan kamu tidak akan mendapati bagi mereka penolong. Nauzubillah, ini munafik akidah yang tadi kita sudah bahas. Walaupun kita naudzubillah ya jangan sampai terjerumus pada munafik akidah. Tapi kita kadang tidak kosong dari munafik amal. Itu ria, kadang bohong juga, kadang dipercaya khianat. Kemudian korupsi juga orang muslim. Gitu. Itu kan sifat orang munafik. Walaupun kita tidak bisa mengklaim yang korupsi itu pasti munafik akidah, belum tentu juga. Tapi kan sifatnya orang munafik. Percaya khianat. Sifatnya orang munafik. Itu munafik amal. Ini kalau dikatakan dia nyimpan kekafiran, tidak juga. Mungkin kalau kita dia mukmin juga sebenarnya. Tapi secara amalia mirip-mirip dengan orang munafik. Ini bahaya juga walaupun tidak sebahaya yang dikatakan innal munafiqina fi darkil asfal. Itu munafik akidah yang jelas-jelas menyimpan kekafiran di dalam hatinya, menampakkan keislaman. Illal ladzina tabu, ini baru datuannya itu illal ladzina tabu aslahu wa tasamu billah. Kecuali orang-orang yang taubat wa aslahu dan memperbaiki diri wa tasamu dan berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Ini kecuali orang yang taubat, maksudnya taubat apa? Taubat dari nifak, taubat dari kemunafikan. Lalu dia beriman sungguh-sungguh, lalu aslahu, memperbaiki diri. Ini memperbaiki amal mereka. Berdasarkan iman yang kuat tadi, setelah meninggalkan kemunafikan. Wa tasamu billah, mereka berpegang teguh kepada Allah, percaya kepada Allah Ta'ala. Wa akhlasu dinamillah, mengikhlaskan, memurnikan agama mereka karena Allah, taatan mereka karena Allah. Ini ikhlas dengan hati. Kenapa? Karena kemunafikan ada kafir dengan hati. Maka lawannya harus ikhlas dengan hati mereka. Maka betul-betul mereka berusaha ikhlas dengan hatinya sehingga hilang sifat kemunafikan tadi. Maka Allah terima taubatnya orang munafik ini meskipun dia munafik. Asal dia mau taubat. Ila itu Allah kecualikan ila ladzina tabu. Ya. Allah kecualikan. Kalau dia mau taubat. Wa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka akan dikelompokkan bersama orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau mereka taubat, sungguh-sungguh taubatnya memperkuat iman, aslahu, memperbaiki amal, tasawuf billah, berpegang pada aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, dijauhi akhlasu dinamillah, memurnikan agama mereka dengan hati mereka kepada Allah. Seperti mereka sebelumnya adalah kafir dengan hati mereka, harus mereka ganti dengan kemurnian dalam hati. Maka mereka ma'al mu'minin akan dikelompokkan lagi bersama orang yang beriman. Wa sawfa yu'til mu'minina ajran 'aziman, dan Allah akan memberikan kepada orang mukmin di akhirat nanti pahala yang besar, ini jannah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman apa? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, tidaklah melakukan siapa Allah untuk terhadap penyiksaan pada kalian. In syakartum, kalau kalian syukur, wa amantum, dan kalian beriman. Wa kana Allah syakiran alimah, dan Allah itu sifatnya syakir. Allah itu tahu berterima kasih. Maksudnya Allah tahu berterima kasih. Tidak ada yang gratis di Allah. Semua diganjar. Hayya ala sholah, Allah ganjar hayya ala sholah. Allah bilang, marilah kau sholat, saya yang akan beri kamu keberuntungan. Dan yang gratis dari Allah. Allah itu syakur. Allah sebut syakur kan? Artinya Allah itu tahu berterima kasih. Dan macam Allah membalas amal hambanya. Makanya sa'ikum mashkurah. Dan usaha kalian akan dibalas oleh Allah SWT. Tidak gratis. Padahal seandainya Allah suruh kita gratis, pantas kan semua dari
Allah. Kita loh, sholat pakaiannya dari siapa? Semua dari Allah. Karena Allah mau pergi gratis itu pun tidak Allah balas, itu masih pantas. Tapi Allah itu syakiran alimah, Allah itu maha berterima kasih, maha mensyukuri dan maha mengetahui. Allah tidak akan menyiksa kalian. In syakartum wa amantum. Kalau kalian syukur pada nikmat Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian ulama mengatakan itu sebetulnya harusnya in amantum wa syakartum, tapi muqaddam muakhkhar dari di akhir kan. Sebab syukur tidak bermanfaat kecuali dengan iman. Bahkan semua amal tidak bermanfaat kecuali dengan iman. Baru iman baru amilus sholihah. Dan syukur itu termasuk amal soleh. In syakartum wa amantum, walaupun secara apa syakartum wa amantum, hakikatnya itu in amantum wa syakartum. Kalau kalian beriman dan bersyukur. Ini istifham seolah-olah bertanya. Kalau ma itu ada yang menganggap ma nafi atau ma istifham. Ma yaf'alu bi'adzaikum. Apakah yang akan Allah perbuat atau Allah tidak memperbuat untuk menyiksa kalian kalau kalian syukur dan iman. Atau apakah yang Allah akan berbuat untuk menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Itu seolah pertanyaan, tapi sebetulnya itu penegasan. Maksudnya Allah tidak akan menyiksa orang mukmin yang syukur. Allah tidak akan menyiksa orang mukmin yang syukur. Kemudian sebab apa? Sebab penyiksaan Allah kepada hambanya tidak menambah kekuasaannya. Allah pun meninggalkan atau menyiksa hambanya juga tidak mengurangi kekuasaannya. Dan syukur itu lawannya kufur. Dan kufur itu artinya menutup nikmat. Dari kafaro. Kafaro artinya menutup. Orang kafir sebut kafir karena menutup hatinya dari menerima kebenaran. Selain kafir, kufur nikmat itu lawan dari syukur nikmat. Maka sebut kufur nikmat berarti menutupi nikmat. Menutupi bahwa nikmat itu dari Allah. Dia lupa. Yang dia lihat nikmatnya. Dia menutupi diri dari siapa yang memberi nikmat. Itu kufur nikmat. Syukur itu menampakkan nikmat tadi, menggunakannya untuk ketentuan sebagai bagaimana yang dikehendaki oleh sang memberi nikmat. Itu syukur. Bersyukur min Allah wa ridha bil qalil min ibadah. Sedangkan Allah syakiran, Allah disebut syukur. Allah disebut syukur juga. Syakiran alimah, Allah itu maha mensyukuri dan maha mengetahui. Allah disebut maha mensyukuri apa? Allah menerima amal yang sedikit dari hambanya dan mengganjarnya yang banyak dengan pelipat gandaan. Itu Allah itu maha mensyukuri. Amal dari hambanya diterima oleh Allah. Kalau muslim-muslim. Jadi ridhonya Allah dengan sedikit daripada amal beserta pelipat gandaan pahala. Itu syukur dari Allah. Syukur dari hamba menampakkan segala yang Allah beri untuk taat kepada dia. Ya. Maka syukur dari hamba itu taat, syukur dari Allah itu sawab. Syukur dari Allah itu pemberian pahala. Meskipun kalau kita urut-urut lagi seperti tadi kita katakan, sebenarnya kita ini nggak kepantasan juga menerima pahala dari Allah. Sebab semua yang kita gunakan untuk ibadah juga dari Allah. Kita ciptaan Allah sebetulnya. Tapi Allah dengan rahmat rahimnya, dengan keluasan karunia-Nya masih memberi kita pahala atas ketaatan itu. Makanya dikatakan kalau Allah memberi pahala murni karena karunia-Nya, murni karena bukan karena kita kepantasan dapat pahala. Sebaliknya kalau Allah menyiksa murni karena keadilannya yang kita ini milik Dia. Sang pemilik kan berhak melakukan apa pada sesuatu yang dimilikinya. Maka kalau Allah menyiksa dengan keadilannya, kalau Allah memberi pahala murni karena karunia Dia. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'aqabahu bi adlihi. Yang Zubat tidak. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi, Allah memberi pahala orang pada dia bi fadlihi murni dengan karunia. Wa man yasha'aqabahu bi adlihi. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah siksa dia dengan keadilannya. La ilaha illallah. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai al-jahra.
Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, secara jahat. Illa man zalim, kecuali orang yang dizalimi. Maka Allah Sami'an alima, dan adalah Allah itu tetap maha sami, maha mendengar apapun dan siapapun. Alim, Allah itu maha mengetahui. Jadi Allah tidak menyukai al-jahra, suatu keterang-terangan, bisui dengan keburukan, minal qauli berupa dari perkataan, kecuali orang yang zalim, yang dizalim. Maka boleh menampakkan kezaliman dari orang yang menzalimikan, supaya orang tahu kezalimannya, atau supaya dia dibela dari kezaliman. Dan sebenarnya Allah tidak suka orang mengungkap keburukan orang lain, kecuali orang yang sudah jelas-jelas zalim, maka boleh diungkap kezalimannya supaya dia ditolong. Atau sebagai menafsirkan, boleh bahkan orang itu yang dizalimi mendoa jelek kepada orang yang dizalimi, tapi jangan bablas doanya. So di dalam hadis, yang orang yang menzalimi nanti bisa menuntut orang yang dizalimi karena kebablasan dalam berdoa jelek kepada orang yang menzalimi. Sebagaimana Allah juga akan tuntut orang yang menzalimi tadi atas kezalimannya. Sebagaimana Allah tuntut ke orang yang menzalimi atas kezalimannya, Allah juga akan menuntut orang yang dizalimi, yang orang yang dizalimi Allah akan tuntut karena kebablasan doanya atas orang yang dizalimi. Maka paling aman itu doanya, ya aman Allah bima. Semoga Allah memperlakukan dia dengan apa yang layak. Semoga Allah memperlakukan dia, orang yang zalim itu, menurut apa yang layak bagi Allah, bagi dia juga atas kezaliman dari Allah Ta'ala. Karena Allah kalau sudah membalas, itu di luar permintaan kita. Walaupun kita nggak minta sama Allah, ya Allah beginikan. Allah lebih tahu kezaliman dia kan. Biar Allah yang balas sendiri dengan kezalimannya. Apa? Bukan, ini qaul, ini maksudnya bukan gitu ya. Allah cara bisunnah qauli, yakni Allah itu tidak suka menjaharkan keburukan melalui ucapan, bukan ucapan zalim. Kita ini mengucapkan secara jahar, nyata-nyata tentang keburukan seorang itu kan nggak boleh. Allah tidak suka itu sebetulnya. Kita mengeraskan qaul, mengeraskan ucapan kita dengan keburukan. Bukan kezalimannya ada bentuk perkataan, bukan. Nah, paham al-qaul di situ artinya minal qaul ajar bisu minal qaul. Minal qaul itu muta'aliknya sama bisu. Daripada ucapan yang buruk dan ucapan buruk yang kita ucapkan secara jahar, itu Allah tidak suka. Kamu melantangkan satu ucapan buruk, kecuali orang yang dizalimi, maka boleh melantangkan ucapan buruk tentang kezaliman orang yang menzalimi dia, supaya dia ditolong. Bukan zalimnya dalam bentuk ucapan terus antum tanya, dan zalim bentuk perbuatan gimana? Bukan itu maksudnya. Enggak ada kopi sih sayang. Kopi dulu. Qaul itu ucapan orang yang berucap dengan lantang tentang suatu keburukan. Namanya ucapan buruk apa disukai Allah? Tidak, illa man zalim, kecuali orang yang dizalimi. Maka dia menyatakan keburukan orang yang menzalimi, tidak ada masalah. Salahnya karena orang itu sudah terkenal dengan kezalimannya. Dia ungkap, tidak dia ungkap kezalimannya, orang itu zalim. Maka diizinkan bagi orang yang dizalimi untuk mengungkap kezaliman, baik meskipun dengan ucapan buruk, ucapan maksudnya tentang keburukan orang yang dizaliminya, yang menzalimi ini tadi. Bukan qaul itu qaulnya orang yang zalim, qaul itu orang yang yajhar bisu tadi minal qauli. Itu muta'alliqun bisu muta'alliqun bil jahar.
ta'alluq dan majrurnya itu. Makanya dikatakan apa? Walam aninta soro ba'da dzulmi fa ulaika ma alaihim sabil. Ya. Orang yang menolong dirinya setelah dizalimi, nggak ada jalan bagi mengintimidasi orang cuma membela diri karena dia dizalimi. Termasuk dengan ucapan dia mengungkap kezaliman orang yang menzalimi dia. Itu Allah asalnya tidak suka sebetulnya orang mengungkap ucapan keburukan tentang orang lain yang tidak disukai. Kita riba saja tidak disukai. Sama Allah kan perbuatan dia tercela kan riba itu mengungkap suatu keburukan yang tidak boleh. La yuhibbu jabisu illah, tidak kecuali la terus illah itu berarti pembatasan. Hanya dalam masalah kezaliman ini Allah membolehkan orang itu mengungkap kezaliman. Asalnya Allah tidak sukai orang mengungkap keburukan. Keburukannya orang kok diungkap. Hanya dari situ menghibah orang yang sudah terkena kezalimannya. Lihat di dalam bab riba di tulisan di mana Imam Ghazali dia. Dikecualikan orang menghibah orang yang sudah terkenal zalim dihibahi. Nggak apa-apa memang orang sudah tahu kezalimannya dia. Dihibahi dan dihibahi ya tetap dia orang tahu dia zalim. Itu yang umum. Kemudian qiraat yang lain bukan ilaman dolim tapi ilaman dolam. Kecuali orang yang menzalimi. Maksudnya apa? Akan tapi lakin zalima, akan tapi orang yang zalim itu silakan kalian keraskan untuk dia dengan keburukan. Silakan kalian keraskan untuk dia dengan bisu minal qaul, dengan ucapan yang buruk. Bisu minal qaul itu bil qauli su. Itu maksudnya bisu minal qauli bil qauli su'i, dengan ucapan yang buruk. Siapa yang mengucapkan ucapan yang buruk ini? Siapa? Orang yang zalim. Korbannya. Bukan qaulu zalim ini qaulnya. Qaulul mazlum. Bisulna qauli bil qauli su'i, yajhar bil qauli su'i, mengeraskan ucapan yang buruk dibolehkan dengan syarat kepada orang yang zalim menzalimi dia. Kesalahpahaman ini bahaya. Bahaya. Ya. Ada yang mengatakan maknanya la yuhibbullahu jahra bisulna qauli lakin yajhar man zalim. Ada yang mengatakan maknanya bahwa Allah tidak menyukai jahar, menyaringkan suatu keburukan dari ucapan, akan tapi boleh menyaringkan siapa orang yang dizalimi. Tapi qiraat yang pertama ila menzulim itu lebih ma'ruf, qiraat yang lebih terkenal ila menzulim. Maka Allah sami'an alima, Allah itu Maha mendengar. Mendengar apa? Dalam konteks ini berarti Allah mendengar doanya orang yang dizalimi. Alima, Allah Maha tahu siapa orang yang zalim sehingga Allah tidak mungkin salah siksa kepada orang yang zalim. Makanya dikatakan di antara 3 doanya orang ini mustajab, orang musafir, orang yang dizalimi, sama orang yang puasa. As-shaim wal mazlum wal musafir, doanya mustajab. Karena riwayat Baihaqi dan yang lain. Dan dikatakan mustajab dakwatul mazlum. Kalau kharajat min fami kafirin, sesungguhnya Allah mengistijabah doanya orang yang dizalimi meskipun keluar doa itu dari mulutnya orang kafir. Urusan kekafirannya, urusan dia nanti sama Allah. Tapi Allah saking tidak sukanya kepada kezaliman, saking tidak sukanya Allah kepada kezaliman, maka Allah istijabah doanya orang yang dizalimi meskipun dia orang kafir. Intubdu khairan aw tuqwa ta'fazu'in karena afuwan qadirah. Intubdu khairan, jika kalian menampakkan kebaikan, aw tuqu, atau kalian menyembunyikan kebaikan, aw ta'fu an su'in,
atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan. Untuk khairan jika akan menampakkan kebaikan, autufuhu atau menyembunyikan kebaikan, autafu an su'in atau kalian memaafkan suatu kesalahan dari orang lain. Autafu an su'in, fa innallaha kana afuwan qadira, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu kana tetap Allah itu Maha Afu, Maha Pemberi maaf lagi Maha Kuasa. Afuwan qadira, artinya meskipun Allah itu kuasa untuk menyiksa hambanya, tapi Allah lebih suka memaafkan hambanya. Kamu hendaknya berbuat seperti itu juga. Karena kita mampu dan paling enak kan jerau. Dia begini kita begitu kan ya. Kalau autafuan su'in kayaknya susah, tapi pahalanya besar. Sampai di ayat lain ketika menjelaskan surah di ayat Asyura itu, faman aslah wa man afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat islah, berbuat damai, berbuat baik pada orang yang berbuat buruk, ini susah. Berbuat baik pada orang yang berbuat buruk sama kita. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Sehingga dikutip di situ ketika menjelaskan ayat ini oleh para ahli tafsir, hadis dari Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat Allah akan ada suara, liyakum man kana ajruhu indallah atau Allah, hendaknya berdiri, silakan berdiri orang yang pahalanya di sisi Allah. Ini saking besarnya tidak ada yang tahu Pak besarnya pahala itu kecuali Allah. Silakan berdiri orang yang pahalanya di sisi Allah, maka berdiri mereka sedikit. Itu orang yang itu dari faman afa wa aslah, pahalanya besar di sisi Allah, tapi ampun. Nah iya kan sesuatu sing besar kan jerbasuki mau beo katanya orang Jawa kan. Jerbasuki mau beo. Mau hidup basuki, mau hidup hemat, ya mau beo butuh biaya. Dan tergong gendong lupa kan gitu. Mau pahala besar tapi tidak mau susah payah. Dari mana? Itu pahala besar, pahalanya insya Allah dari perbuatan yang sulit, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama dia susah itu. Tapi pahalanya besar, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Hanya pahalanya orang yang sabar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah dan Nabi pahala orang yang sabar tanpa ada hitungan. Ini tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah Subhanahu. Tapi sulit kan itu. Terus terang saja belum mampu gitu. Yang enak kan seri kan gitu, jerau. Satu sama. Lagi ini rasihuna bil ilmi, di rangkaian ayat berikutnya itu tak habiskan sekali usia. Latihan saya berapa hari mau habis, burung lagi. Kemarin mau habis, karena ayat itu ternyata masih panjang. Lanjutan ayatnya di situ. Terus dari titik ditangguh. Ayat berapa? 162 ya. Lagi ini Rasulullah minum, tapi orang yang mendalam ilmunya di antara ahli kitab, di antara mereka. Wal mu'minuna, dan orang yang beriman di antara ahli kitab, sudah Abdullah bin Salam, para ulama-ulama Yahudi, justru mereka yang ngerti itulah yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang ngerti tentang sifat-sifat Rasulullah. Yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka justru mereka itulah orang yang mendalam ilmunya dari ahli kitab, dan orang yang beriman dari ahli kitab, mereka betul-betul beriman pada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan beriman dengan apa yang diturunkan sebelum engkau. Wal muqiminas shalah, dan saya memuji kata Allah orang yang mendirikan salat. Wal mu'tuna zakah, dan juga orang yang memberi zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, menunaikan zakat, dan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ulaika sanutihim ajran azima, mereka itu akan diberi bagi mereka ajran azima, pahala yang besar. Ini tidak semua ahli kitab seperti itu, tapi rasikhuna fil ilmi minhum, sebagian dari mereka yang mendalam ilmunya. Jangan koplak seperti orang liberal yang memahami. Itu loh, di Quran Allah juga memuji ahli kitab. Ya ahli kitab yang mana yang dipuji, yang masuk Islam, bukan ahli kitab semua dipuji. Hanya kan naudzubillah ya kok, sholat. Kalau begitu berapa Allah menyetujui agamanya ahli kitab ya enggak.
Lihat yang Allah puji itu di kitab yang mana yang Allah puji di beberapa ayat, termasuk ayat ini, termasuk ayat yang sudah lalu di surat Ali Imran, laisu sawa amin al-kitab ummatul qaimatun. Sudah kita bahas panjang lebar di Ali Imran. Ya. Yang Allah puji itu sebagian ahli kitab yang mendalam ilmunya, rosihun, balighuna fil ilmi, sangat dalam ilmunya, memiliki mata batin mereka tidak tertutup dengan sifat iri dengki mereka sehingga nggak beriman dengan Rasulullah sosok dari sifat irinya. Kalau dari Bani Ismail, kenapa dari Bani Israel? Nabinya itu hasadannya ini anfusihim, karena iri dari sisi mereka sendiri. Wal mu'minuna, dan orang, sedangkan orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika, dari orang Muhajirin dan Ansar, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, wa qablika, dan orang yang dan turun kepada apa yang turun sebelum engkau ini kitab-kitab. Wal muqiminas shalah. Ini wal muqiminas shalah. Ini al-muqiminas shalah, umul mutuna zakat. Jadi saya memuji secara khusus orang yang mendirikan sholat, sehingga dia mansub di situ. Saya amdahu atau akhussu, saya mengkhususkan pujian saya kepada orang yang muqiminas shalah. Wal mutuna zakat, dan orang-orang yaitu mereka, dan orang yang menunaikan zakat. Ada yang mengatakan muqiminas shalah itu masuk ke waminal muqiminas shalah, dari orang yang mendirikan sholat. Memutuna zakat, dan orang yang menunaikan zakat. Mukmin bil yawmil akhir, orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Sanutim ajr azimah, kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Oleh kita termasuk diberi pahala besar tadi, amin. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Rentetan akhir dari turun Al-Quran di surah Nisa itu rangkaian 174 ayat 174 175. 174 175. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, qad ja'akum. Allah Ta'ala menghitab manusia ini, mengabarkan bahwa sudah datang pada mereka burhan, bukti nyata daripada Tuhan mereka. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan sudah kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Itu Al-Quran. Quran ini dua-duanya adalah maknanya Al-Quran. Hiburan dan cahaya. Wa amma alladzina amanu billahi, maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, wa tasamu bihi, dan berpegang teguh dengan Allah, ini mengumpulkan antara maqam ibadah dan tawakal kepada Allah. Dan seluruh urusan mereka berpegang teguh kepada Allah. Amanu billah wa tasamu bil Qur'an. Ada makna amanu billah wa tasamu bil Qur'an. Mereka beriman pada Allah dan berpegang pada Al-Quran. Wa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah akan memasukkan mereka dalam rahmat dari Allah, wa fadlin, dan dalam karunia dari Allah. Maksudnya apa? Allah masukkan surga. Disebut Allah masukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia, karena surga itu tempat Allah mentumpah ruahkan rahmat dan karunia-Nya. Maka disebut itu di situ rahmat dan karunia yang bertempat di situ. Tapi yang dimaksud adalah tempatnya itu surga. Itu dari bahasa majas. Yang disebut suatu yang bertempat padanya, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Ai sayudkhiluhumullah fil jannah fi rahmatin minhu. Allah akan memasukkan dia dalam rahmat Allah dan dalam karunia Allah fil jannah. Dan Allah menambah bagi mereka derajat yang tinggi dari karunia-Nya. Wa yadim ilaihi siratan mustaqimah, dan Allah akan menunjukkan kepada orang itu, orang yang mau berpegang teguh kepada Allah, beriman pada Allah, berpegang teguh pada Allah dan Al-Quran, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, dalam surga Allah Ta'ala. Allah angkat derajatnya, Allah beri dia petunjuk ke siratan mustaqimah. Jelas orang yang beriman sama Allah, kuat imannya pada Allah, berpegang teguh pada Quran, pasti Allah tunjukkan pada
jalan yang lurus. Jadi ilaihi, tunjukkan pada mereka kepada Allah jalan yang lurus. Siratan mustaqim, siratan wadihan, tariqan wadihan qasdan. Jalan yang lurus, lagi jelas, dan qasdan pertengahan. Tak wijajabi, tidak ada kebengkokan dalam jalan itu. Dan ini sifat orang mukmin di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Orang mukmin di dunia berada pada manhaj, berada pada jalan metode istiqomah dan thoriqis salamah, berada pada jalan istiqomah dan jalan yang penuh keselamatan dari etikot-etikot yang rusak dan amal-amal yang rusak. Karena mereka beriman pada Allah, berpegang pada Al-Quran. Di akhirat mereka tetap berada pada siratillah al-mustaqim. Maka pembuktian kita bisa jalan di atas sirat di atas di akhirat nanti itu dibuktikannya sekarang berdasarkan kita berjalan di atas jalannya Allah. Begitu nanti kita akan jalan di sana, mudah-mudahan kita termasuk yang selamat ini. Amin ya rabbal alamin. Sama Al-Quran ya itu nuran, itu bukti yang nyata, itu Al-Quran dari lukote. Quran karena Quran itu bukti nyata, disebut Quran karena dia bukti nyata ke atas kebenaran Allah. Quran disebut nur karena dia cahaya dari kegelapan, ini kegelapan kebodohan, terutama kegelapan kekafiran. Itu di akhirat Allah tunjukkan dia pada siratul mustaqim, jalan yang lurus yang mengantarkan dia ke ujungnya daripada raudhatil jannat, taman-taman daripada taman surga. Begitu juga sebagaimana riwayat yang panjang tentang Al-Quran yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Al-Quranu siratullahil mustaqim wa hablullahil matin. Quran itu ibarat jalan Allah yang lurus dan tali agama Allah yang kuat. Siapa yang berpegang dia akan selamat. Dan menjadikan Quran di depannya, qadahu ila jannah man ja'al Qur'ana amalahu. Dalam hadis yang panjang tentang Quran, siapa yang menjadikan Quran itu di depannya, dia akan menuntun orang itu ke surga. Waman ja'alahu waruh, siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, maka Quran akan mendorong dia ke neraka. Dan akhlak, dia ada sesuatu bacaan yang tidak akan usang dibaca atau kebenaran dari. Dia bercerita tentang naba uman kana qablakum. Pada Quran itu terdapat berita orang yang sebelum kalian. Dan juga berita orang yang akan datang, sesuatu yang peristiwa yang akan datang setelah kalian. Saya mencari kebenaran dari selainnya, qasamahullah, maka Allah akan menghancurkan orang itu. Siapa pemimpin yang mencari kebenaran dari selain Quran, maka Allah akan hancurkan dia. Dalam hadis yang panjang tentang keutamaan Quran. Salah satunya yang diriwayatkan juga oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih dalam kitab Fadhailul Quran yang 40 hadis tentang Fadhailul Quran. Ini riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Makanya siratal mustaqim itu kan, intinya siratal mustaqim itu kan ada 3 penafsiran kalau antum buka. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Jalannya Allah, Islam. Jalan lurus itu apa? Muhammad SAW. Jalan yang lurus itu apa? Al-Quran. Dan 3-tiganya benar. Baik yang menafsirkan itu siratal mustaqim itu Islam, yang menafsirkan siratal mustaqim itu Quran, yang menafsirkan siratal mustaqim itu Muhammad SAW. Benar. Al-Quran Islam, dinul Islam. Gimana dinul Islam itu ya isinya di Al-Quran. Al-Quran yang menyampaikan adalah Rasulullah. Maka ya 3-tiganya siratal mustaqim itu. Baik Islam itu siratal mustaqim, Quran itu ya siratal mustaqim, ya kan? Dan Nabi Muhammad SAW adalah siratal mustaqim. Hah? Nah, Quran merabikum Quran itu bukti ya ini daripada Al-Quran. Quran merabikum. Allahu a'lam bishawab. Yang memang ada yang mengatakan itu Muhammad SAW. Dari tafsir Baghawi, Qur'anun min rabbikum, yakni Muhammadan SAW. Menurut Imam Baghawi ini pendapat jumhur mufassirin
Quran itu adalah Muhammad SAW. Wakilah huwal Quran. Ada yang mengatakan Quran itu adalah Quran itu sendiri. Ada yang mengatakan Quran itu hujjah, dalil kebenaran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, ada nuran mubina adalah Quran. Wallahu a'lam bishawab. Belum aja sudah ya? Hah? Dari Fatihah. Kayaknya ada bercanda. Tutup ini wes. Jadi, soalnya langsung beralih ke suratul Maidah.